Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Joko belajar akuntansi tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, dimaksudkan untuk menyesuaikan beberapa saldo akun buku besar agar saldonya mencerminkan jumlah yang sebenarnya, baik saldo harta, saldo utang maupun saldo modal. Jurnal ini berfungsi juga untuk menghitung besarnya beban dan pendapatan pada akhir periode yang bersangkutan. Pada umumnya terdapat 3 macam penyebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian. Yang pertama, transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Contohnya gaji pegawai, lantaran pegawai ada tugas keluar sehingga pada saat pembayaran gaji itu belum dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, transaksi sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, akan tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya pada tanggal 2 Januari membayar sewa untuk 3 bulan. Sehubungan penutupan buku pada tanggal 31 Januari, maka yang baru menjadi beban adalah 1 bulan. Kemudian yang ketiga, terjadi kesalahan pencatatan. Pada saat mencatat, dicatat pembelian misalnya pembelian perlengkapan. Padahal mestinya pembelian peralatan dan perlengkapan. Hanya ditulis sebagai pembelian perlengkapan. Maka perlu disesuaikan. Untuk menyusun jurnal penyesuaian diperlukan satu neraca saldo. Ya, misalnya ada kas 9.450.000, ya, ada perlengkapan 3.350.000, beban sewa misalnya saja 300 dan seterusnya. Ini diperlukan. Dan yang kedua, catatan penyesuaian itu sendiri. Misalnya di sini pembayaran sewa untuk 3 bulan, sehingga untuk beban sewa bulan ini, maksudnya bulan Januari perlu diperhitungkan. Kalau kita lihat pada catatan penyesuaian, belum disebutkan berapa angkanya, ya, maka catatan penyesuaian ini membutuhkan informasi dari neraca saldo. Oke, baiklah kita bahas empat-empatnya ini dalam pembahasan pada pertemuan ini. Pada saat kita menyesuaikan ini nanti, kita menggunakan bantuan kertas kerja sebagian untuk mempermudah langkah kita menyusun jurnal penyesuaian. Sehingga kita mendapatkan bagaimana membuat penyesuaian yang praktis. Kita ambil contoh yang pertama. Pembayaran sewa untuk 3 bulan. Sehingga untuk beban sewa bulan ini perlu diperhitungkan. Artinya bulan Januari ini perlu diperhitungkan. Kita menjawabnya menggunakan alat bantu kertas kerja sebagian. Nah, ini contoh kertas kerja sebagian. Ya, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Ini kolom-kolomnya. Di sini ada beban sewa toko 300. Kita buat tulisan ini, catatan ini, ya, bersumber dari neraca saldo, di mana beban sewa toko tertera 300 di sebelah debit. Kita ambil dari neraca saldo.
Kemudian langkah berikutnya kita membuat oret-oretan. Buat coret-coretan, catatan, ya. Sewa untuk 3 bulan sebesar 300, ya. Sehubungan usaha kita baru 1 bulan, maka angka 300 tadi harus kita bagi 2. Ya, 100 yang sudah dipakai, sudah lewat, sudah dinikmati, yang 200 belum kita nikmati. Nah, itu. Sehingga yang sudah dinikmati menjadi beban, yang belum dinikmati menjadi piutang. Karena hak kita, aset kita ada di tempat orang. Bagaimana kita memasukkan di dalam kertas kerja sebagian? Beban sewa toko 300, mestinya hanya 100. Ya. Dengan demikian, beban sewa toko agar menjadi 100 harus dikurangi 200. Kalau beban berkurang di kredit, kalau bertambah kan di debit. Ya, nanti pengurangan 300 kita letakkan di sebelah kredit. Ingat, jurnal minimal ada 2 akun, yang satu di debit, yang satu di kredit. Ini sudah ketemu di kredit. Nah, kemudian yang debitnya apa? Ya, debitnya tadi disebutkan merupakan hak kita di tempat orang, aset kita di tempat orang, maka nanti akan muncul akun baru yang namanya piutang sewa toko. Atau istilah lain, ya, sewa dibayar di muka. Dengan demikian, 2 catatan yang sudah ada di catatan kolom jurnal penyesuaian bisa dipakai bahan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Piutang sewa di toko di debit, beban sewa toko di kredit. Seperti ini jurnalnya. Piutang sewa toko di debit, beban sewa di kredit. Nah, mudah kan? Ingin tahu berapakah sewa toko yang sebenarnya? 100 tadi. Piutang sewa toko ada 200. Ini keadaan yang sebenarnya. Yang tadinya belum ada akun yang namanya piutang sewa toko. Kita lanjut yang kedua. Terdapat seorang karyawan karena keperluan keluarga gajinya belum diambil sebesar Rp150.000. Kita menggunakan bantuan kertas kerja sebagian. Beban gaji kebetulan ada 300 di neraca saldo. Oh, ini berarti kita mengambil dari neraca saldo. Nah, catatan ini diperlukan tidak dalam penyesuaian? Ya, ini diperlukan dan tidak diperlukan. Kalau untuk penyesuaiannya sendiri, mungkin neraca saldo tidak diperlukan. Tapi untuk melihat berapakah besarnya beban gaji yang sebenarnya, kita perlu menonton atau melihat kertas kerja sebagian. Oke, bagaimana kita mencatatnya? Buatlah orek-orekan. Gaji belum diambil 150. Gaji yang belum diambil itu berarti pada bulan Januari harus sudah kita tetapkan sebagai beban gaji. Ya, dan beban itu belum dibayar. Sehingga nanti akan muncul utang gaji. Kita lihat di sini. Jadi gajinya tidak hanya 300, tetapi jumlahnya nanti 150 sebagai tambahan karena gaji yang belum diambil harus dicatat sebagai beban untuk bulan Januari. Ingat, jurnal minimal ada debit 1, kredit 1. Kreditnya apa? Karena tadi belum kita bayar, maka akan muncul akun baru yang namanya utang gaji. Sebenarnya untuk menyusun jurnal penyesuaian cukup dengan adanya catatan yang ada di penyesuaian, ini sudah, ya. Nanti jurnalnya akan berbunyi beban gaji di debit 150, utang gaji di kredit 150. Jurnal penyesuaiannya langsung bisa kita buat.
beban gaji 150, hutang gaji 150. Kalau kita ingin ngecek berapakah keadaan yang sebenarnya, kita lihat di neraca saldo yang sudah disesuaikan, beban gaji nanti akan menjadi 450, hutang gaji akan menjadi 150, posisinya di sebelah kredit. Ya, mudah kan? Kemudian yang ketiga, pada akhir bulan kita mendapatkan nota dari bank bahwa saldo kita sebesar 9.500.000. Dikarenakan bank mengkredit bunga 75.000 dan mendebit kita beban administrasi sebesar 25.000. Oke, bank kok memberikan catatan 9.500.000. Nah, sementara kita lihat apa yang terjadi. Oh, kas ternyata pada saat neraca saldo dibuat, kasnya hanya 9.450.000. Nah, maka bagaimana menyikapinya? Karena kas di bank itu catatan yang paling benar, maka dengan demikian kas yang 9.450.000 supaya menjadi ya 9.500.000 ini, maka harus kita tambahkan. Ya, harus kita tambahkan sebesar 50. Nambahnya kas berarti di debit. Gitu. Kemudian kita lihat ini, akun apa saja yang nanti dipengaruhi. Nah, bank mengkredit bunga, oh berarti bunga. Karena uang kita ada di bank, bunga yang dimaksudkan adalah bukan beban bunga, tetapi pendapatan bunga. Mendebit kita beban administrasi, berarti bukan kita menerima pembayaran 25 dari bank, malah justru kita membayar beban administrasi karena dana kita simpan di bank. Jadi kalau kita melihat dari nama rekening atau nama akun, berarti nanti akan ada akun yang muncul, akun tambahan, ya, beban administrasi bank dan pendapatan bunga. Beban administrasi banknya 25.000, beban muncul atau bertambah atau normalnya di sebelah debit, kemudian pendapatan bunga muncul, posisinya nanti akan di sebelah kredit. Kita perhatikan jumlah debit dan kredit sudah seimbang, maka jurnalnya sudah bisa dibuat. Kas 50, beban administrasi 25. Nah, 25.000 maksudnya pendapatan bunga 75.000 rupiah. Cukup dengan data yang ada di jurnal penyesuaian sudah lengkap, berarti jurnal penyesuaian sudah bisa kita buat. Kas 50, beban administrasi. Kas 50.000, beban administrasi 25.000, pendapatan bunga 75.000. Kalau kita ingin melihat saldo yang sebenarnya pada akhir tahun atau akhir bulan Januari, ini berapa? Nah, kasnya 9.500.000 persis seperti yang ada di catatan bank. Beban administrasi muncul 25.000, pendapatan bunga muncul 75.000. Ya, inilah mudahnya membuat jurnal menggunakan kertas kerja sebagian. Terakhir, soal yang keempat. Terdapat kekeliruan dalam pencatatan transaksi tanggal 2 Januari lalu. Pembelian perlengkapan ditulis pembelian perlengkapan tunai Rp1.000, artinya 1 juta rupiah. Yang benar kemarin itu mestinya pembelian peralatan senilai 600.000, perlengkapannya 400.000. Nah, kita buat kertas kerja sebagian, perlengkapan saldonya 3.350.000, peralatan saldonya 15 juta. Ini kita ambil dari neraca saldo. Kemudian bagaimana kita hitung? Ya, saldo perlengkapan 3.350.000. Nah, saldo ini kan termasuk pembelian yang 1 juta pada 2 Januari yang lalu. Padahal perlengkapannya mestinya hanya 400.
Karena sudah katung kita tambahi, masuki 1 juta sebenarnya 400, berarti kelebihan 600. Maka perlengkapan nanti harus dikurangi sebanyak 600. Nah, itu. Sedangkan peralatan yang pada tanggal 2 belum kita cantumkan, harus kita munculkan, kita tambah sebanyak 600. Cukup bagi kita untuk menyusun jurnal penyesuaian dengan angka yang sudah lengkap yang ada di kolom jurnal penyesuaian. Sehingga jurnalnya akan berbunyi peralatan salon 600.000, bibit perlengkapan salon 600.000 di sebelah kredit. Kalau kita ingin melihat berapakah perlengkapan salon yang sebenarnya, kita lihat di neraca saldo disesuaikan. Sehingga dengan demikian perlengkapan salon ya yang sebenarnya 2.750.000, sementara peralatan salon bertambah 600 menjadi 15.600.000. Ya. Mudah-mudahan menginspirasi Anda untuk mengembangkan pemahaman jurnal penyesuaian. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.